Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Baknya Mono Garage. Oke, ini kita lagi packing dulu paket, ya kan? Jadi ini biasanya kita kalau ngirim-ngirim paket ini nggak bikin video, ini kita bikinin video karena ini pengiriman paket jauh guys, ke Australia, ke Aussie. Set. Ya kan? Jadi ini untuk orderannya ada lampu depan set kiri kanan berikut bohlam. Ini stop lampnya albino nih tuh, ini stop lampnya albino. Kiri kanan ada karpet, terus ada pelipit kaca nih, ini udah kita double-doublein juga si bubble wrapnya. Ini ada apa sih namanya, tutup towing hook di bumper depan. Ini apa nih, ini emblem RS nih. Ini ada bantalan untuk per. Ini ada karpet JDM. Ini motifnya kotak-kotak catur hitam sama abu. Itu ada roof molding. Ini ada per custom. Ini per depan, per belakang. Ini ada cover tuas transmisi. Ini ada tuas transmisi yang di karbon. Terus ini ada fog lamp set. Ini udah dibungkus. Dan untuk fog lamp setnya ini ada kabel-kabel, saklar segala macem. Terus ini unit fog lampnya tuh, guys. Unit fog lampnya sudah dipasang LED-nya baru. Jadi tinggal di double-doublein lagi. Ini ada covernya. Pokoknya satu setnya untuk fog lamp gitu. Jadi ini kemarin kita udah tanya untuk ongkirnya sendiri, dia ke Australia kalau pakai DHL. Ini kan kemarin udah kita total ya. Kita total ini untuk berat sudah di packing ya. Kemarin kan udah kita packing nih sebenarnya. Ini udah di packing kemarin, kita kilo. Ini total untuk keseluruhan ini 22 kilo sampai 24 kiloan lah kurang lebih, ya kan. Terus kemarin kita udah tanya pakai DHL, ini ongkirnya gila mahal banget coy. Satu harga velg DHL minta 7 juta sampai 8 jutaan. Terus Leon Parcel dia minta 7 jutaan juga sama. JNE minta 7 jutaan. Nah ini terakhir kita kemarin nanyain ke kantor pos. Kantor pos dia minta ongkirnya 5.500.000-an sampai 5.700.000 katanya sebutan. Kemarin udah kita infokan sama pemesan yang ada di Australia sana. Jadi untuk pengirimannya fix kita pakai pos Indonesia gitu, ya kan. Terus untuk packing nih, ya kan. Jadi kemarin kan kita tanya ke kantor pos, itu udah kita potong-potong kayunya, mau kita bikin packing kayu. Ternyata pengiriman ke Australia itu nggak boleh pakai packing kayu seperti ini, ya kan. Dia pokoknya nggak boleh berbentuk kayu mentah guys, dia harus triplek. Cuman tripleknya juga nggak boleh dipaku. Jadi gimana ya, bingung coy. Jadi si tripleknya ini memang harus kemasan bener-bener untuk ya packing begitu, ya kan. Jadi kemarin kita ngobrol sama orang kantor pos, ya udah berarti nggak pakai packing kayu dan nggak pakai triplek, karena tripleknya kan di kita nggak ada yang jual kemasan triplek untuk packing besar. Jadi makanya ini untuk safety-nya paling lampu-lampu kayak gini nih, ini di double kayak gini nih, kita banyakin aja bubble wrapnya, ya kan, karena memang kata orang posnya seperti itu guys. Jadi kalau mau packing kayu ini harus ada semacam surat penebangan pohon. Anjir. Ya kan? Ya kita beli dari material, nggak ada surat segala macam, jadi ya ribet. Bisa sebenarnya pakai packing kayu, cuman ya harus ada surat izin tadi. Surat izin penebangan pohon guys, gitu. Nah, terus ini ada grill. Nih. Ini ada liner fender. Tuh. Kita bungkus begini aja kalau liner fender. Terus ada klip-klipannya guys. Klip-klipannya kita kasih lengkap full set. Klip liner fender kiri kanan, klip bumper sama klip apa gitu. Ya pokoknya kita kasih full lah untuk
si bagian klip-klipannya guys. Oke. Jadi rencana hari ini setelah selesai packing kita langsung meluncur ke kantor pos, ya kan? Untuk apa namanya? Untuk formnya ini kita kemarin udah minta sama orang kantor pos. Nah, ini suruh dilengkapin dulu guys. Ini suruh dilengkapin. Jadi pengirimnya, penerimanya segala macam ditulis, terus nanti untuk stroke pembelian, bahasanya stroke ya, stroke atau harga per itemnya nanti dilampirkan di sini, nanti kita print. Jadi biasanya katanya di Australia sana ditanya ini harga per itemnya berapa, isinya apa, terus juga ini belum termasuk cukai di Australia sana. Jadi apa namanya, ya sama lah kalau misalnya ada barang masuk dari luar ke sini, biasanya kan kita ngambil di bea cukai, ada cukai tambahan tuh. Nanti di Australia juga seperti itu. Kalau sama ya, kalau nggak ada cukai ya alhamdulillah berarti aman, tinggal ambil aja. Kalau misalnya ada tambahan cukai, nah, paling nanti urusnya di penerima guys di sana di Australia nya. Oke. Jadi ini mau kita lengkapin dulu. Nih. Lengkapin dulu, terus kita packing ulang, selesai baru deh kita kirim. Oke. Jadi sekarang ini kita mau lengkapin dulu, kita mau dobelin dulu untuk si packingannya guys. Oke guys, ini paketnya sudah kita packing ulang, ya kan. Jadi karena nggak boleh pakai packing kayu tuh, jadi kita kasih full stiker atau lakban fragile. Ini alamatnya sudah terpasang, ini juga untuk persyaratan-persyaratannya udah kita isi semua, ya kan. Jadi sekarang kita tinggal OTW ke kantor pos guys untuk ngirim nih paket. Oke guys, ini kita OTW dulu ke kantor pos. Ini yang kemarin nanyain si Burkon dipakai nggak? Dipakai bos, si Burkon itu mobil harian. Terus kalau ada kirim-kiriman paket yang gede kayak gini, kalau kurirnya nggak bisa jemput, biasanya kita pakai si Burkon buat nganter ya. Tuh. Oke, ini kita jalan dulu. Oke guys, ini kita udah sampai di kantor pos. Cuman ternyata ini ada kendala. Jadi bentuk paket yang kita bungkus tadi di rumah itu kena volume. Jadi paket ini kan harusnya 22 sampai 23 kilo. Setelah kena volume kan dihitung panjang, lebar, dan juga tinggi. Ini total beratnya jadi 70 kilo. Gila ya kan. Nah jadi untuk menghemat bentuk, ini dusnya kita keluarin aja, ya kan. Jadi dikirim dalam bentuk barang yang dibungkus pakai bubble wrap aja gitu. Oke guys, ini kita sudah selesai kirim, ya kan. Jadi tadi di kantor pos kita dapat kendala. Ternyata paket yang tadi kita bungkus di rumah itu kena volume, atau bahasa gampangnya makan tempat guys gitu. Jadi untuk berat paketnya itu sebenarnya cuman di 23 kiloan, 23 kilo, 24 kilo. Cuman karena makan tempat, ya kan. Jadi dia kena volume. Jadi setelah dihitung panjang, lebar, sama tinggi, itu totalan beratnya jadi kurang lebih 70 kilo, 75 kiloan lah, gila. Dan ongkirnya jadi 3 kali lipat. Yang awalnya
cuman ongkirnya tuh sekitar 5 juta 6 jutaan. Jadi kalau misalnya kita kirim tadi dengan bentuk paketan yang seperti tadi, yang seperti kita bungkus di rumah, dan totalnya 70 kilo, berarti ongkirnya tadi kita harus bayar sekitar 12 sampai 13 jutaan cuy. Gila, ya kan? Satu projector bisa itu dana segitu. Jadi makanya tadi setelah kita ngobrol sama petugas posnya, Pak Sulaiman, ini top banget lah Pak Sulaiman ini. Jadi kita tadi dibantu untuk apa namanya? Untuk nata ulang posisi paket dan bentuknya di apa namanya? Di ya pokoknya dihemat lah, space-nya dihemat. Jadi total paket sekarang itu beratnya cuman 18 kilo, cuman tetap masih kena volume gitu. Jadi setelah ditotal-total dengan panjang, lebar, dan juga tinggi, paket yang sekarang tuh masuknya di 31 kiloan guys. Dan ongkirnya kita bayar tadi 5,7 juta, 5,7 sekian gitu pokoknya. Kalau dibuletin 5,8 lah gitu guys. Gila ya, biasa kita ngirim paket harga ongkirnya cuma 11.000, terus 50.000, paling mahal juga kalau kirim ban gitu kan cuma 350.000. Sekarang 5 juta coy, gila. Mantep ya kan. Jadi tadi kita di kantor pos juga teleponan juga sama yang punya mobil, sama yang punya barang, pemesan barang. Ya akhirnya beberapa part ini nggak kita masukin karena ya makan tempat itu dia tadi, ya kan. Yang nggak dimasukin itu dia ada grill beltanya nggak masuk, liner fender nggak masuk, terus satu lagi pelipit kaca kalau nggak salah nggak masuk. Jadi ketiga barang ini kalau disatuin semua dia nggak sampai 2 kilo lah, masih 1 kilo, cuman tetap kena volume juga, ya kan. Tadi setelah kita ukur yang sisaan ini nih, grill, liner fender sama pelipit kaca, itu totalnya 7 kilo guys. 7 kilo, dan kalau dikirim ongkirnya sekitar 2 juta 3 jutaan. Jadi total kalau ini kita kirim semua dengan resi terpisah, berarti tadi kan 5.800.000 tambah ini 2 juta 3 jutaan, berarti sekitar ya 8 juta 9 juta lah ongkirnya. Gila ya kan. Jadi untuk grill ini kayaknya kita cancel aja, ya kan, kita refund aja untuk apa namanya, untuk ketiga item ini, atau mungkin nanti akan ada tambahan lagi orderan, ya kan, kita nggak tahu. Jadi untuk sementara ini 3 item ini tadi setelah kita ngobrol dan saya dan juga pemesan barang setuju, akhirnya 3 barang ini di cancel dulu, ya kan. Oke. Jadi ini sekarang kita mau OTW balik ke rumah guys, gitu. Oke guys, ya ini kita sudah sampai di garasi. Jadi tadi hujan gede banget guys, wih gila, ya kan. Sukabumi masih musim hujan nih. Nah jadi nih 3 part yang nggak jadi dikirim. Ini ada grill, ini ada pelipit kaca, terus ada liner fender set kiri kanan. Tuh. Jadi ketiga barang ini kalau disatuin itu beratnya sekitar 1 kiloan lah, atau mungkin 2 kilo. Itu taruhlah 2 kilo, ya kan. Jadi karena part ini juga kena volume, jadi barang kena volume itu dia barangnya enteng, cuman besar kayak grill nih, ya kan. Ini grill kalau di kilo mungkin ya ada mungkin sekilo, cuman dia panjang guys. Ini panjangnya ada semeter loh. Jadi dia kena volume. Ini kena volume, ini juga kena volume, ya kan. Ini juga kena volume nih apalagi, ya kan. Jadi liner fender ini tuh ya bentuknya kan kayak gini. Ini juga repot juga nih kalau kita tekuk lagi, tekuk begini nih. Nah, nanti di sini ada garis putih. Sayang kan. Itu makanya untuk ketiga item ini di cancel dulu aja. Jadi ketiga part ini tadi udah coba kita ukur, terus udah di kilo juga, udah ditimbang. Nah ini tuh ketiga
item ini kiloannya 1,5 lah kalau nggak salah, segituan, nggak sampai 2 kilo. Cuman kena volume, jadi dihitung lagi lebar, panjang, dan juga tinggi. Jatuhnya ini di 7 sampai 8 kilo gitu. Setelah dicek ya ongkirnya tadi 2 juta sampai 3 jutaan. Itu kan lumayan mahal juga nih. Jadi makanya nih kita cancel dulu. Jadi untuk prosedur pengiriman paket ya kurang lebih sama lah kayak pengiriman domestik di Indonesia gitu kan, kayak dari Jakarta ke Sukabumi, Sukabumi ke Bandung gitu kan, sama aja. Kalau misalnya kena volume ya kena cas lagi. Jadi ongkirnya lebih mahal gitu kan. Cuman kan kalau pengiriman domestik ya paling ya hitungan 10.000, paling 20.000 itu sampai 50.000 mahalnya. Kalau luar negeri gila, sampai 12 juta tadi totalnya. Jadi ya kasihan juga pemesan barang gitu. Jadi untuk pengiriman yang kiloannya mungkin lebih dari 10 kilo, kayaknya sih termurah pakai Pos Indonesia guys gitu. Karena kan sebelumnya udah saya udah tanya-tanya nih. Kemarin kita tanya ke DHL untuk pengiriman beratnya 30 kiloan itu 7 juta 8 juta. Terus Lion Parcel juga sama, minta 7 jutaan. JNT juga sama, ongkirnya 7 jutaan gitu. Kalau untuk kantor pos ini beratnya kemarin 30 kilo kan. Kemarin kan kita patokan kasarnya 30 kiloan, ongkirnya tuh di 5,5 sampai 5,7. Nah aktualnya sekarang kan 31 kilo, ongkirnya 5.800.000 gitu guys. Jadi makanya untuk 3 item ini kita cancel dulu aja. Nanti mungkin malam saya ngobrol lagi sama pemesan barang, ini mau di refund atau nambah lagi nih belanja partnya, jadi nanti dikirimnya sekalian biar hemat ongkir. Cuman kita nggak tahu, nanti malam kita ngobrol aja, oke? Nah jadi kurang lebih segitu aja vlog ngirim barang ke Australia ya kan. Jadi ini kita baru pertama kali ya, ini mah sharing pengalaman aja ya kan. Jadi sekarang sedikit lebih banyak tahu prosedur pengiriman ke luar negeri itu seperti apa, oke? Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.